40 fitur tersembunyi iPhone yang harus Anda coba, hingga jutaan pengguna nggak sadar. Mungkin video kali ini sangat panjang, jadi kalian harus siapin waktu dan siapin kopi. Barangkali banyak fitur yang ternyata kalian nggak tahu. Yang pertama adalah fitur spasi, atau bisa disebut dengan fitur trackpad. Sudah tahu belum kalau keyboard kalian itu bisa berubah menjadi trackpad? Inilah caranya. Yang pertama, kalian buka aja aplikasi yang memunculkan papan ketik, baik itu WhatsApp, catatan, pesan, atau apa aja. Misalnya saya membuka catatan. Boom. Nah, di sini ketika kita tap, maka akan muncul papan ketik. Biasanya kan orang kalau ingin memindah kursor yang ingin diedit, misalnya kita ingin mengedit view, kita mindahnya seperti ini. Nah, kadang nggak sengaja muncul menu-menu yang kayak gini, ini mengganggu banget. So, kita bisa memanfaatkan trackpad pada iPhone kita dengan cara kita tekan spasi dengan lama, boom. Nah, setelah ditekan spasi, maka huruf-huruf yang ada di keyboard ini hilang. Tapi kalian tidak usah khawatir, nanti kalau kita lepas akan muncul kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tekan lama, kita geser-geser aja, lalu kita ngedit bagian yang ingin diedit. Misalnya kita ingin mengedit hello, menghilangkan komanya. Langsung aja hapus, kemudian geser kemana lagi. Ini lebih mudah ya guys. Tuh, kita bisa geser-geser seperti ini. Lebih mudah dibandingkan kita harus tap sini, tapi lagi-lagi ini kembali ke selera kalian masing-masing. Oke, fitur yang kedua, matikan iklan di YouTube tanpa langganan premium. Ini sebenarnya juga bisa dilakukan oleh HP Android. Langsung aja kita buka aplikasi YouTube, boom. Ini kan saya kan belum langganan sama sekali. Langsung aja kita tonton video yang ingin kita simulasikan, ya boom. Di sini muncul iklan ya guys. Muncul iklan ada kami, sehingga mengganggu banget. Supaya kita bisa menghilangkan iklan, kita tap aja langsung di logo yang ada logo informasi ini, I, ya bisa kalian lihat, kita tap, boom. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang berhenti melihat iklan ini, oke, ya, boom. Setelah itu akan muncul yakin ingin berhenti melihat iklan, ya. Boom. Nah, untuk alasannya kan di sini ada banyak tuh. Ada alasannya berulang, tidak pantas, tidak relevan. Kita tidak perlu memilih alasan tidak mengapa, langsung aja ditutup guys. Boom. Otomatis iklan hilang. Umumnya, sekali muncul iklan itu ada dua iklan. Iklan yang nggak bisa di-skip dan iklan yang bisa di-skip. Daripada kalian harus menonton lama, lebih baik kalian menggunakan cara tadi. Hanya butuh berapa langkah doang. Kita langsung informasi ini, berhenti melihat iklan, dan iya, tutup. Boom, langsung hilang iklannya. Kita geser-geser ke sini, geser-geser ke sini. Tapi kadang muncul lagi di tengah guys. Kalau muncul lagi, tinggal lakukan cara yang sama. Fitur yang ketiga, yaitu buat tampilan iPhone menjadi kosong. Maksudnya gimana? Kita bisa membuat tampilan iPhone ini kosong blong. Nggak ada menu, nggak ada aplikasi, sehingga terlihat lebih rapi dan lebih simpel. Cara pertama, kalian cukup menyembunyikan aja menu atau home yang ada di iPhone. Untuk iOS terbaru 16 itu bisa. Kita tekan lama. Setelah tekan lama, nanti akan muncul titik 2 di sini, kita klik aja, boom. Nah, di sini saya udah banyak banget menyembunyikan menu-menu. Sebelumnya kan ini kan muncul kayak gini ya. Oke, sebelumnya kan banyak banget menunya ya guys ya. Kita sembunyikan aja menu ini, maka nanti tampilannya akan menjadi kosong. Kita sembunyikan. Oke, checklistnya kita hapus ya. 1, 2, 3, 4, misalnya ini dihapus. Boom. Selanjutnya untuk yang tersisa ini, kita hapus-hapus aja. Hapus dari layar utama, hapus dari layar utama. Maka nanti akan menghilang, boom. Sekarang tampilan home kalian lebih rapi dan lebih elegan, tidak banyak menu kecuali di perpustakaan aplikasi. Gampang banget. Fitur keempat adalah live tag. Dalam bahasa Indonesia di sini diterjemahkan sebagai teks langsung. Artinya apa, Bang? Artinya live tag ini berguna kalau kita misalnya mengambil gambar
yang ada tulisannya. Misalnya ini saya punya gambar yang ada tulisannya. Kalau kita foto, boom. Nah, nanti gambar ini teksnya itu bisa disalin, guys. Kalau kita misalnya ingin menyalin teks yang ada di foto atau yang ada di billboard, papan iklan dan lain sebagainya, itu bisa, guys. Maka langkah pertama kita aktifkan dulu, kita pergi ke pengaturan, boom. Habis pergi ke pengaturan, kita pilih pengaturan umum, boom. Habis pengaturan umum, kita pilih bahasa dan wilayah, boom. Nah, habis itu kita geser ke bawah, scroll ke bawah dan aktifkan teks langsung, boom. Nyalakan. Ya, dengan kita menyalakan teks langsung ini, maka ketika kita mengambil foto, kita bisa langsung mengcopy paste tulisan yang ada di gambar ini dan juga bisa menerjemahkan, guys. 1, 2, 3. Oke. Bahkan dalam proses kita mengambil gambar, kita bisa langsung mengambil teksnya. Tuh, keren banget kan? Bisa menyalin. Atau kita pilih terjemahkan. Terjemahkan ke dalam bahasa apa aja bisa, guys. Ini saya contohkan ke bahasa Korea. Kalau kalian ingin terjemahkan ke bahasa Jawa pun, saya nggak tahu bisa apa enggak ya. Yang jelas di sini banyak banget bahasa ya. Lebih dari 3 itu banyak. Silahkan kalian pilih bahasa umumnya, mungkin bahasa Inggris. Kita terjemahkan ke bahasa Inggris. Is merupakan. Nah, seperti itu. Sebelum menerjemahkan atau menyalin, kita tab dulu, tekan lama. Habis tekan lama, kita geser bagian biru-biru ini ya. Kita geser dengan tangan kita sendiri ya, boom. Nah, setelah itu baru kita salin. Setelah disalin, kita masukin ke catatan, kita tempel di sini. Ya, tekan lama, lalu kita tempel saja, boom. Nah, di sini sudah tersalin ingredient-ingredient yang ada di brosur tadi. Keren banget. Ini adalah fitur yang mungkin kalian belum tahu. Selain kita bisa nyalin teks ketika foto langsung, kita juga bisa nyalin teks yang udah ada di gambar, guys. Misalnya, mana ya gambar? Aduh, ini video. Nah, ini gambar nih ya. Kita bisa nyalin yang ada di foto. Kita tekan aja lama seperti tadi. Nah, setelah ditekan lama, kita geser aja biru-birunya. Maka nanti kita bisa menyalin atau menerjemahkan teks yang ada di sini. Kita bisa juga pilih semua, maka akan terblok semua tulisan yang ada di gambar ini. Wah, sangat mudah dan menambah produktivitas kita dalam menggunakan HP iPhone. Itu dia fitur yang keempat. Fitur yang kelima adalah klik tombol power 3 kali, maka akan muncul aksesibilitas yang sangat berguna. Apa itu bang maksudnya? Maksudnya ketika kita ngeklik tombol 3 kali nih, 1, 2, 3. Nah, nanti muncul apa? Di sini muncul kamera pembesar. Bagaimana cara mengatur fitur-fitur yang ada di tombol samping ini dengan mengklik 3 kali? Caranya pergi ke pengaturan aja, boom. Habis pergi ke pengaturan, pilih ke aksesibilitas, lalu scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah, di sini ada namanya pintasan aksesibilitas, boom. Nah, di sini ada tulisan konfigurasi, lalu klik 3 kali tombol samping untuk menyalakan atau mematikan fitur ini. Fitur apa yang ingin kita tampilkan? Misalnya di sini saya menampilkan pembesar tadi ya. Kita pembesarnya hapus saja. Kita ganti dengan misalnya assistive touch atau kemudian filter warna, atau kita akses apa ya, zoom, voice over, pengalian kontrol, kemudian apa aja ya. Di sini ada screenshot enggak? Bunyi latar belakang. Anggap aja kita pilih 3 ini ya. Untuk akses terpadunya kita aktifkan aja. Ini akses terpadunya. Oke. Kalau udah, kita keluar aja. Lalu kita praktekkan, tadi kan kita udah milih beberapa menu di tombol samping 3 kali. Kita pilih aja 1, 2, 3. Maka akan muncul assistive touch, filter warna seperti ini. Misalnya kita pilih assistive touch, maka akan muncul assistive touch. Kita klik 3 kali lagi, 1, 2, 3. Kita matikan aja assistive touch. Seperti itu, guys. Gampang banget ya, 1, 2, 3. Kita matikan filter warna. Tuh. Jadi untuk mengakses tombol samping, kalian pilih-pilih dulu. Supaya apa? Supaya bisa milih apa aja yang muncul. Seperti itu. Fitur tersembunyi yang keenam, yaitu membuat coretan lalu menekannya, maka akan menjadi rapi. Seperti apa tuh bang? Kita pergi ke catatan aja ya, boom. Habis itu kita bikin coretan, kita klik aja yang berlogo pensil di sini. Kita klik, boom. Habis itu kita misalnya ingin membuat coretan lope-lope. Yang kayak gini kan nggak rapi tuh.
ya kan, nggak rapi, kita balik lagi. Sekarang kita bikin rapi guys. Kita setelah bikin coretan kita tahan, tuh lope-lopenya jadi rapi banget. Atau bikin kotak, tuh kotaknya jadi rapi banget. Atau bikin bintang, star, tuh bintangnya jadi rapi banget. Fitur ini mungkin kalian belum sadar ya, tapi sebenarnya fitur ini ada di iPhone kalian. Juga biasanya ada di tablet Samsung. Silahkan kalau kalian punya iPhone dan tab Samsung bisa dicoba langsung di rumah guys. Fitur yang ketujuh yaitu membuka aplikasi lewat menu bawah ini. Misalnya kita di sini udah banyak buka aplikasi ya, ada YouTube, ada foto, ada pengaturan, ada WhatsApp. Nah biasanya kalau kita ingin beralih ke aplikasi, kita buka ke atas dulu, ke pengalihan, baru kita membuka aplikasinya YouTube. Nah sebenarnya kayak gini tuh repot guys. Kita bisa langsung aja geser seperti ini dari bawah, maka akan langsung membuka aplikasi-aplikasi yang ingin kalian buka. Ini saya ingin bergeser ke YouTube. YouTube berarti sebelah sini. Nah ini YouTube nih. Nggak enaknya kalau kayak gini tuh random guys. Kalau misalnya gini kan kita bisa milih. Tapi ini perlu kalian ketahui, ternyata di iPhone itu ada fitur yang seperti itu. Kita pilih aplikasi dan muncul di aplikasi yang ingin kita buka. Fitur yang ke-8, kita bisa mengcopy paste dengan menggeser atau men-slide 3 jari kita. Slep gitu. Oke, langsung aja praktekkan. Misalnya aku buka catatan di sini, kita buka catatan baru ya. Saya tadi udah mengkopas sesuatu ya teman-teman. Kalau untuk mengcopy pastenya kita slide aja 3 jari. Tuh, tulisan ini adalah tulisan yang tadi saya copy dari foto. Kita cukup dengan 3 jari aja. Nah, apakah berlaku untuk catatan aja bang? Enggak, kalau kita buka WA juga kok. Kalau misalnya kita buka WA. Fitur yang ke-9, blokir panggilan spam. Sudah tidak heran lagi ya zaman sekarang kalian mendapat panggilan telepon dari spammer-spammer atau pinjol-pinjol yang tidak bertanggung jawab. Langsung aja kita pergi ke pengaturan, boom. Nah, habis pergi ke pengaturan kita cari yang namanya panggilan. Nih ya, ada telepon ya. Kita klik aja nih bagian telepon, boom. Di sini kalian langsung aja cari yang namanya kontak yang diblokir, boom. Ini misalnya saya udah memilih beberapa ponsel nih. Saya memblokir my love. Nah ini saya blokir sendiri ya. Ini Ibrahim nggak jelas nih. Kita bisa tambah lagi. Misalnya kita blokir aja. Ketika mereka nelpon kita maka otomatis tidak akan masuk. Itu aja guys, bisa kalian pilih kontak mana yang annoying, yang menyebalkan buat kalian. Kalau untuk pesan, apakah pesannya bisa diblokir? Bisa guys. Jadi kita bisa memblokir pesan-pesan yang tidak diinginkan, sama kontak yang diblokir juga nanti pesannya juga tidak akan masuk. Fitur yang ke-10 yaitu membuat kalender Islam. Pada umumnya kalau kita buka kalender di sini adalah kalendernya kalender Masehi atau kalender bahasa Indonesia. Ternyata kita bisa menambahkan di sini kalender Islam. Wah, caranya gimana? Caranya gini aja, kita pergi ke pengaturan, boom, habis itu kita pilih yang namanya kalender, boom. Habis kita pilih kalender, kita pilih kalender alternatif. Nah, di sini bisa Tionghoa, Ibrani, dan Islam. Misalnya kita pilih Islam, ya boom, kemudian kita pilih di sini. Maka akan muncul bawahnya ini kalender Islam. Di atasnya tetap Masehi, tapi bawahnya kalender Islam. Setiap awal bulan Islam maka ditandai dengan tanda garis di sini nih. Jadi kalian kalau misalnya bingung sekarang nih lebaran berapa Hijriah, kalian langsung atur aja ke kalender Islam. Seperti itu. Fitur yang ke-11, menghapus angka yang ada di kalkulator dengan cara menggesek nomornya. Aduh gimana bang? Langsung aja kita praktek, buka kalkulatornya, boom. Misalnya kita nulis 888. Nah kita ingin menghapus 8-nya menjadi 3, cukup gesek aja. Tuh. Menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, dan 0. Kita ketik-ketik lagi, kita gesek-gesek ke kiri, ke kanan, bisa itu ya, langsung hapus semuanya ya. Fitur yang ke-12, hilangkan garis home putih yang ada di iPhone saat main game. Misalnya kalau kita membuka aplikasi game, umumnya di sini ada garis putih. Ini adalah tombol kembali. Tapi kita bisa menghilangkannya itu. Misalnya kalian ingin merekam buat konten atau dengan screen recorder biar nggak kelihatan garis putihnya, kita bisa menghilangkan itu. Caranya adalah kita mengaktifkan akses terpadu. Akses terpadu adalah fitur yang bisa menghilangkan garis putih itu.
Ketika akses terpadu aktif, kita tidak bisa mengoperasikan apapun yang ada di iPhone kecuali aplikasi yang kita buka. Misalnya, kita membuka aplikasi Instagram. Ketika akses terpadunya aktif, maka kita hanya bisa membuka atau mengotak-atik tombol yang ada di Instagram. Dan kita tidak bisa mengotak-atik tombol selain Instagram. Misalnya kembali ke home, itu nggak bisa. Nah, mengaktifkan akses terpadu ini gimana caranya? Pergi ke pengaturan, boom. Habis pergi ke pengaturan, kita pergi ke aksesibilitas, boom. Paling bawah scroll aja, kita nyalakan akses terpadu. Nah, ketika akses terpadu udah dinyalakan, langsung aja kita nyalakan juga pintasan aksesibilitas supaya ketika kita mengklik tombol samping 3 kali yang tadi itu, nanti ada pilihan akses terpadu. Gitu. Gimana caranya pintasan aksesibilitas kita pilih juga akses terpadu? Ini sudah tercentang ya, otomatis. Langsung aja yuk, kita misalnya ingin membuka game, boom. Nah, di sini ada tombol putih-putihnya, kita hilangkan. Gimana caranya? Klik 3 kali tombol samping. Setelah klik 3 kali tombol 3, di sini akan muncul pintasan aksesibilitas yang tadi kita pilih. Salah satunya adalah akses terpadu. Boom, kita pilih aja akses terpadu. Nah, di sini nanti akan muncul batalkan akses terpadu mulai. Kita pilih yang mulai, boom. Nah, di sini kita suruh membuat password, teman-teman. 1, 2, misalnya 222 ya, passwordnya gampang aja karena untuk tutorial. Kalau kalian ingin membuat pribadi yang susah lah ya, supaya teman-teman, supaya orang lain nggak bisa mengakses iPhone kalian. Ya oke, kita pilih 22222, kita konfirmasi sandinya, boom. Nah, setelah itu akses terpadunya udah aktif. Dan di sini nggak ada lagi garis-garis putih yang ada di sini. Kita hanya bisa mengontrol game ini, tapi kita tidak bisa kembali ke home. Kita nggak bisa kembali ke home, nggak bisa ngeklik tombol mana aja. Kita nggak bisa. Bang, kalau ingin keluar dari akses terpadu gimana caranya? Caranya kita klik lagi tombol 3 kali. Kurang cepet ya guys, ya harus cepat. 1, 2, 3. Nah, ketika udah diklik 3 kali tombol samping dengan cepat, langsung aja akses terpadunya kita klik, boom. Nah, nanti di sini ada pilihan untuk mengakhirinya. Tentu saja kita harus memasukkan password yang tadi kita buat 22222. Nah, di sini nanti akan ada pilihan lanjutkan akhiri. Karena kita ingin mengakhiri, kita akhiri aja, boom. Nah, maka kita sudah bisa kembali ke home. Tadi nggak bisa, sekarang udah bisa kembali ke home. Selain itu, akses terpadu juga berguna ketika kita membuka Instagram dan tidak ingin beralih ke aplikasi lain. Misalnya gini nih, anak Anda itu minta, Bun, buka Instagramku. Baik, supaya anak Anda itu nggak bisa buka aplikasi lain atau game, YouTube, dan lain sebagainya, ya udah kita bukakan Instagram, kemudian aktifkan akses terpadu, maka nanti ditandain ini hilang. Garis home yang di bawah hilang. 1, 2, 3. Nah, kita akses terpadunya diaktifkan, boom. Nah, ini akses terpadu udah aktif. Tadi karena kita udah bikin password, nggak perlu bikin lagi. Ini tanda home, ini sudah hilang. Anak itu nggak bisa kembali ke home, nggak bisa buka aplikasi lain, nggak bisa buka aplikasi YouTube, nggak bisa buka aplikasi apa aja, kecuali aplikasi Instagram ini guys. Kalau ngupload foto masih bisa. Ini profile, ini video reel. Nah, ini hanya bisa ngotak-ngatik Instagram aja. Kalau bundanya ingin buka aplikasi lain, tinggal klik lagi 3 kali dengan cepat, 1, 2, 3. Kemudian klik akses terpadu. Nah, untuk mengakhirinya kita masukkan password yang tadi kita buat dan kita akhiri. Nah, otomatis kita bisa ngotak-ngatik yang ada di menu lainnya. Misalnya buka YouTube dan lain sebagainya. Gitu ya, tutorial untuk fitur akses terpadu ini. Fitur tersembunyi yang ke-13 yaitu mengunci aplikasi. Di iPhone itu enak guys, kita bisa mengunci aplikasi. Setiap orang membuka aplikasi nanti otomatis suruh memasukkan password atau suruh menggunakan Face ID. Bagaimana cara mengunci aplikasi? Pertama kalian pergi ke jam dulu, boom. Nah, ini kan udah muncul jam, habis itu kalian pilih timer, ya boom. Kita pilih aja timernya 1 detik. Setiap orang membuka dalam waktu 1 detik, aplikasinya akan terkunci. Dan kalau mau membuka aplikasi itu harus memasukkan passcode. Ini 0 jam, 0 menit, 1 detik. Habis itu kita pilih saat berhenti, boom. Di sini kan ada banyak banget pilihannya ya. Saat berhenti, kita pilih yang berhenti memutar. Ingat, ini penting banget.
kita pilih yang berhenti memutar, langsung aja kita atur boom. Oke, apakah habis ini kita sudah bisa mengunci aplikasi? Yaps, kita bisa mengunci aplikasi. Syaratnya kita pilih dulu aplikasi yang mau dikunci. Misalnya kita memilih aplikasi ya, lewat mana bang? Kita lewat shortcut. Pintasan dalam bahasa Indonesia itu pintasan. Ini pintasan kita geser dulu ke samping buat tutorial. Oke. Kita pilih aja pintasan, boom. Nah, habis pilih pintasan, kita pilih automasi yang bagian tengah ini, ya, boom. Setelah pilih automasi, kita pilih buat automasi pribadi, ya, boom. Terus kita pilih aplikasi, apps. Nah, ini muncul ya guys, pilih aplikasi, ya, boom. Lalu kita pilih select yang dibuka, jangan ditutup. Jadi kita centang aja ketika dibuka, nanti automasinya akan bekerja. Habis itu di sini ada pilihan aplikasi, kita pilih aja aplikasi yang mau kita kunci. Umumnya yang akan kita kunci aplikasi chatting, misalnya anggap aja lah di sini saya mau mengunci galeri foto, kemudian mengunci Instagram, 2 aja ya. Oke, habis itu kita klik selesai. Setelah itu kita udah milih aplikasi dan milih opsi dibuka, kita pilih berikutnya guys. Boom. Nah, di sini nih kita tambahkan tindakan. Tambahkan tindakan, boom. Supaya cepat, kalian nggak perlu nyari di sini time mana time. Kita langsung aja ketik di pencarian. Kita ketik time. Ah, di sini ada mulai timer. Mulai timer kita pilih aja, boom. Yaps, kita edit dulu nih. Di sini kan 5 menit, kita bikin 1, kemudian menitnya diganti detik. Ah, gini guys. Setelah itu kita pilih langsung berikutnya, boom. Ah, habis itu yang paling penting nih guys, jangan lupa tanya sebelum menjalankan ini dimatikan saja. Karena kalau misalnya dihidupkan, setiap nanti kita buka aplikasi, kita kerepotan, ditanya lagi. Kalau udah semua settingannya kayak gini, kita pilih selesai. Yups, timernya udah selesai. Sekarang coba kita buka galeri foto. Boom. Dalam waktu 1 detik, maka akan terkunci sendiri. Kalau mau membuka, kita harus menggunakan Face ID atau enggak kita pakai passcode yang sudah kita setting secara default. Yang sudah kita setting di pengaturan passcode Face ID di sini guys. Nah, ya. Gampang banget kan? Begitulah cara mengunci aplikasi. Sekarang coba Instagramnya kita buka, ya, boom. Otomatis terkunci lagi otomatis nih. Nah, kita buka baru Instagramnya bisa kebuka. Begitu. Sekarang kita beralih ke fitur yang ke-14. Fitur ke-14 yaitu ternyata kita bisa mengambil potret dengan tombol volume. Kita buka aja kamera, misalnya aku mau foto apa ya? Nah, di sini ada meteran, aku mau foto meteran ini ya guys ya. Kita gunakan aja tombol volume 1 2 3. Tuh, di sini ternyata kita bisa foto dengan tombol volume atas maupun bawah sama saja. Gimana teman-teman, baru tahu ya? Bahkan tombol volume ini bisa kita gunakan sebagai foto beruntun. Jadi kalau kita tahan nih tombol volumenya, nanti akan foto beruntun. Kita pergi dulu ke pengaturan, boom. Habis itu kita pilih ke pengaturan kamera ya. Pengaturan kamera mana, boom. Nah, di sini gunakan volume naik untuk foto beruntun, kita checklist warna hijau. Kita kembali lagi, coba kita ambil misalnya nih, jari saya menggunakan tombol volume 1 2 3. Tuh, dia ngambil foto jari banyak banget ya guys. Di sini ini isinya foto jari semua. Tuh. Sekarang beralih ke fitur yang ke-15. Ternyata tombol volume di HP iPhone juga bisa dipakai untuk merekam video. Ah, siapa yang baru tahu nih? Misalnya kita buka kamera, ini kan modenya mode foto. Kemudian kita ingin menekan lama tombol volume, nanti otomatis berubah menjadi video. 1 2 3. Ah, kan? Ini saya tekan nih guys. Dia berubah menjadi mode video. Tapi kekurangannya kalau kita menggunakan ini, resolusinya hanya di 750, nggak bisa 1080, itu nggak bisa. So kalian pakai volume bawah juga sama, kita tekan lama
maka nanti otomatis akan merekam video. Dengan catatan settingannya yang tadi kalian matikan dulu nih. Settingan yang foto beruntun menggunakan volume atas ini kita matikan dulu supaya fitur yang tadi ini berfungsi, guys. Begitu. Ya, langsung aja yuk ke fitur tersembunyi yang ke-16, yaitu merekam video dengan latar belakang musik. Waduh, caranya gimana? Gampang banget. Langkah pertama, kita siapin dulu musik yang ingin kita gunakan. Nah, saya sudah menyiapkan nih. Ini musiknya. Ini kan musiknya tidak kena copyright ya. Langsung aja kita hidupkan aja musiknya. Boom. Habis itu kita buka kamera. Ntar volumenya saya rendahin. Saya rendahin dulu volumenya. Nah, kita buka mode kamera. Biarin aja di mode foto. Ini kan udah mode foto nih. Kita tahan aja. Tahan. Habis ditahan, kita bisa kunci dengan geser slide ke kanan. Ini musiknya ini muter, nggak mati, tapi juga merekam video, guys. Nanti kita cek hasilnya. Kalau udah, kita langsung aja matiin gini. Atau bisa juga dengan tombol volume yang tadi. Kita tahan aja volume atas atau bawah. Tuh, ini otomatis merekam. Tapi nggak enaknya tuh kalau pakai volume kita harus nahan terus, nggak bisa dikunci. Tapi ini jadi juga, guys. Nah, nanti kalau kita lepas tombol volumenya otomatis selesai merekam video. Makanya kalau saya sih enaknya ini bagian tombol potret kita tekan lama, tahan sampai muncul merah-merah yang kayak gini. Habis itu kita slide aja ke kanan. Tuh. Habis itu kalau udah kita matiin dan musiknya nanti otomatis masuk ke background video. Kita matikan dulu ya. Oke. Kita coba puter musik yang tadi. Misalnya kita muter yang mana ya? Yang sini. Habis ditahan, kita bisa kunci dengan geser slide ke kanan. Tuh. Nah, ini tapi juga tuh. Ini videonya muter. Hasilnya. Kalau udah kita tapi musiknya juga masuk ke dalam background video. Keren banget. Jadi kita nggak perlu pakai aplikasi tambahan, cukup gunakan fitur yang ada di bawahan iPhone. Mantep, men. Fitur tersembunyi yang ke-17 yaitu menyembunyikan foto di dalam galeri. Kita misalnya mau menyembunyikan foto apa? Foto ini nih, meteran yang tadi kita foto. Kita pilih aja pojok kanan ini, atas ya, kita pilih. Nah, di sini banyak banget menu. Kita pilih sembunyikan. Boom. Kita pilih sembunyikan foto. Yaps, maka otomatis foto yang ini hilang. Tinggal satu kita juga sembunyikan. Ya, anggap aja ini foto-foto hot. Kita sembunyikan aja karena nggak mau dilihat orang lain. Kita sembunyikan. Boom. Nah, sembunyikan foto. Bang, munculnya di mana? Munculnya ada di album. Kita klik pilih album yang ini. Nah, kita pilih album. Boom. Nah, habis itu kita scroll aja ke bawah. Di sini ada namanya folder tersembunyi. Orang kalau mau buka folder tersembunyi otomatis harus masukkan kode passcode kata kunci kita. Nah, ini nih dia yang kita tadi sembunyikan. Bang, kalau kita ingin lebih rahasia lagi, bisa. Kalau kita ingin lebih rahasia lagi, kita sembunyikan folder tersembunyi. Aduh, gimana tuh? Jadi udah foldernya tersembunyi, kita sembunyikan lagi. Caranya, kita pergi ke pengaturan, boom. Habis itu kita cari pengaturan foto. Mana? Nah, ini pengaturan foto, boom. Habis itu di sini jangan lupa ya dicentang ya. Gunakan kode sandi ini dicentang. Kok kayaknya agak kecerahan. Ini gunakan kode sandi ini harus dicentang warna hijau. Kemudian tampilkan album tersembunyi. Kalau kalian ingin lebih rahasia, kalian jangan centang. Jadi biarkan dia mati. Maka album tersembunyi di sini nanti nggak ada. Tuh. Adanya baru dihapus duplikat dan pengimporan. Tapi kalau kita aktifkan, album tersembunyi di sini jadi ada. Silakan kalau kalian orang yang sangat rahasia banget, nggak mau privasinya diketahui orang lain, sembunyikan aja, guys. Kalau saya nggak ada yang disembunyikan toh, jadi biarin tampil. Begitu. Fitur ke-18, mengukur benda yang ada di depan kita menggunakan iPhone. Kita langsung aja download aplikasi pengukur atau measure ya bahasa Inggrisnya. Biasanya sih kalau habis beli iPhone udah ada aplikasi ini, guys. Kita buka aja. Nah,
Untuk mengukurnya di sini ada peraturannya. Misalnya kita ingin mengukur sebuah apa ya benda nih, pulpen ya, kita ukur aja. Kita pilih aja dari mana titiknya. Misalnya kita pilih dari sini plus. Nah, kita seret aja, guys. Kita seret. Nah, bendanya 8 cm. Tuh. Di sini kedeteksi ya, bendanya 8 cm. Langsung aja, nomor 19 fitur yang tersembunyi selanjutnya adalah mematikan senter lewat screen layar kunci dengan cara yang simple. Seperti ini, misalnya senternya kita hidupin dulu. Nah, ini kan hidup nih. Untuk mematikan kita nggak perlu seperti ini, nah kayak gini kelamaan. Jadi ada cara cepat setelah ini hidup nih, senternya hidup. Untuk mematikannya kita tinggal geser aja dikit. Seperti itu aja. Fitur ke-20 adalah back taps. Maksudnya apa? Ketika kita nge-tap sini, nah 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, nanti ada fitur yang muncul. Misalnya perintah screenshot dan lain sebagainya. Caranya gimana? Langsung aja kita pergi ke pengaturan, boom. Habis pergi ke pengaturan, kalian cari aksesibilitas. Ya, boom. Habis itu pilih sentuh, touch, boom. Nah, di sini ada namanya ketuk bagian belakang, nyalakan. Ketika ketuk 2 kali muncul apa? Misalnya ketuk 2 kali muncul jepret layar. Oke, kalau ketuk 3 kali muncul kamera. Oke, kita pilih itu aja. Kita ketuk 2 kali ya. Misalnya 1, 2. Tuh, screenshot. Sekarang 3 kali. 1, 2, 3. Nah, muncul kamera. Fitur ini memudahkan pergerakan kalian saat menggunakan iPhone jika dalam kondisi yang tidak diinginkan. Misalnya tangan kalian basah, nggak mau megang layar, cukup dengan back tap. Gitu ya, guys. Langsung aja. Kita ke fitur yang ke-21, yaitu mengaktifkan lampu LED atau kilatan saat ada pemberitahuan. Ketika ada pemberitahuan, maka otomatis kilat ini akan hidup. So, kalian nggak perlu lagi pakai suara atau pakai getaran untuk menandakan ada notifikasi yang masuk, guys. Langkah pertama, kalian udah mengatur kunci layar dulu seperti ini. Kalian harus atur dulu kunci layarnya dengan password. Habis itu kalian pergi ke pengaturan aja, boom. Setelah pergi ke pengaturan, kalian gulir ke bawah bagian aksesibilitas. Setelah itu kalian gulir lagi, cari yang namanya audio visual. Audio visual di mana, guys? Nih di sini ya, boom. Nah, disinilah tempat kita bisa menemukan kalau ada notifikasi maka lampunya menyala. Di mana tempatnya? Kita cari flash LED untuk peringatan. Nah, ini kilat LED untuk peringatan, ini kan mati nih. Kita hidupkan aja, boom. Kilat saat tidak dikunci, meskipun nggak dikunci, kilatnya tetap muncul. Kilat dalam mode hening, jadi walaupun mode hening, kilatnya tetap muncul. Silahkan kalian centang-centang aja jika menginginkan kondisi yang seperti itu. Coba sekarang kita kunci, kemudian saya WA dengan WA satunya, nanti muncul kilatan nggak? Tuh, muncul kilatan ya. Yups. Nah, coba sekarang di mode hening, kita mode hening aja supaya tetap muncul kilatan, oke? Tapi bagian tadi untuk settingan kita atur dulu. Kita cari aksesibilitas, kemudian visual. Nah, di bagian mode hening ini kita centang biru, habis itu kita matikan dulu dengan layar kunci. Biasanya kan kalau lagi ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Nah, ada kilatan masuk tuh. Nanti tuh, wah ini ada WA nih. So, untuk mengetahui ada notifikasi atau enggak, tidak perlu lagi kita hidupkan suara notifikasi. Fitur yang ke-22 yaitu fitur reachability. Ini adalah fitur yang memudahkan kita mengoperasikan iPhone dengan satu tangan. Misalnya kita buka WA, kita cukup geser bagian tengah ini ke sini. Yups, nah nanti kita bisa mengoperasikan WA ini dengan satu tangan. Seperti itu. Kita jadi cukup geser sini ya, setengah aja. Pluk. Nah, kita langsung geser-geser mengoperasikan WA ini dengan satu tangan. Duh, ribet juga ya guys ya. Ini namanya fitur reachability. Bagaimana kalau kalian belum mengaktifkan,
keterjangkauan ini, langsung aja caranya gampang banget. Kita pergi ke pengaturan, boom, habis itu kalian pergi ke aksesibilitas, setelah itu bagian sentuh. Nah, di bagian sentuh ini ada namanya keterjangkauan. Nih, keterjangkauan di atas ya. Silahkan kalian aktifkan aja keterjangkauan ini sehingga kalian bisa buat kayak gini. Kalau kalian nggak aktifkan, ini dimatikan, maka nggak bisa guys, ini nggak aktif. Tuh. Fitur yang berikutnya yaitu membatasi pelacakan alamat IP iPhone kita saat kita menggunakan Safari. Tahu nggak ketika kita searching di Safari, itu sebenarnya IP address kita itu bisa kedeteksi alamat. Itu penting banget guys, kalau kita misalnya searching di sini, kedeteksi kan nggak mau ya. Nah, ayo kita lakukan privasi lebih aman lagi. Caranya kita pergi ke pengaturan ya, boom, habis itu kita pilih yang namanya Safari. Mana Safari? Nah, ini Safari, boom. Setelah kita buka bagian settingan Safari, kita gulir ke bawah. Di sini ada privasi dan keamanan. Nih, ini kan judulnya privasi dan keamanan. Di bagian bawah ini ada namanya sembunyikan alamat IP, kita matikan aja atau dari pelacak. Jadi kita pilih dari pelacak. Cegah pelacakan lintas situs, kita aktifkan. Lebih aman lagi, blokir semua cookie, itu juga bisa. Silahkan kalian setting-setting deh. Nah, supaya aman, IP kita nggak terdeteksi, kita sembunyikan dari pelacakan. Gitu guys, gampang banget kan? Dengan itu, kalian aman deh mau selancaran di Safari, buka situs apa aja, tidak terdeteksi. Fitur yang berikutnya yaitu buat custom getaran untuk setiap panggilan. Misalnya panggilan dari si Ayang, getarannya drrrr, drrrr, drrrr. Panggilan dari Bapak tukang yang biasanya bersihin di rumah, panggilannya dudut. Nah, itu bisa. Caranya kita buka aplikasi kontak, kita cari aja di sini kontak ya, kita buka aplikasi kontak. Setelah kita buka aplikasi kontak, kita pilih kontak yang ingin diberi getaran khusus, misalnya pick up 2 nih. Ini tukang pick up, saya ingin berikan getaran misalnya dudut. Nah, itu bisa guys. Habis itu kita edit. Jadi di bagian pojok kanan ini edit, boom. Habis di edit, kita langsung aja untuk nada dirinya kita pilih, boom. Nah, di sini getarannya default kan, kita pilih getaran baru. Nah, di sini getaran baru. Gimana buatnya, Bang? Kita tinggal kalau tekan getar nih. Dut, 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 dut. Nah, ini kerasa guys getarnya guys. Berhenti. Ini jadi nih getaran custom misalnya panggilan tukang, panggilan pick up. Pick up. Nah, ini udah jadi nih panggilan pick up. Kalau dia nelpon maka getarnya drut, 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 drut. Tadi seperti itu. Nggak kerasa, tapi tangan saya kerasa. Fitur yang juga penting yaitu mematikan iPhone kita tanpa menyentuh layar dengan cara menggunakan shortcut. Pertama, kalian harus download dulu shortcut shutdown. Caranya gampang aja, nanti saya kasih linknya. Saya udah nyimpen di catatan ini link shortcut shutdown. Misalnya kita pergi aja ke sini, di sini nih. Ah, ini nanti kan otomatis membuka nih. Kita tambahkan pintasan aja. Setelah kalian tap tambahkan pintasan, langsung kalian buka pintasannya. Nah, di sini nih udah muncul tambahkan pintasan, ganti. Nah, di sini udah ada ya. Ketika kita klik di sini, maka dia nanti akan menggeser ini. Kalau misalnya tanpa sentuhan gimana, Bang? Ya, kalau misalnya tanpa sentuhan, kalian gunakan Siri atau voice over. Caranya kita tambahkan dulu ke tampilan home iPhone kita. Misalnya kita bagikan, kita tambahkan ke home. Tambahkan ke layar utama, boom. Nah, ini gambarnya bisa kalian ganti sebenarnya. Edit foto-fotonya ini silahkan kalian pakai apa aja, download dari Google, nggak masalah. Namanya juga bisa kalian ganti. Ya, tambahkan aja, boom. Setelah ditambahkan, maka di sini akan muncul. Gimana cara supaya kita matikan iPhone tanpa menyentuh? Kita pilih aja, misalnya aktifkan Siri dulu ya. Aku mau mengaktifkan Siri dulu, tekan tombol samping atau Hey Siri. Kelamaan kita pakai tombol samping aja, aktifkan Siri. Nah, kita ngomong aja, Hey Siri, tap shutdown shortcut. Nah, kalau udah gini kita langsung geser aja, maka mati.
Kalau kalian misalnya ingin banget mematikan iPhone tanpa menyentuh sama sekali, kalau Siri tadi kan masih menyentuh, kita langsung aja buka ke pengaturan, kita pakai namanya voice control, habis itu ke aksesibilitas. Nah, kita cari yang namanya voice control atau kontrol suara ini kali ya. Nah, kita aktifkan kontrol suaranya. Kalau udah aktif, kita pakai perintah aja dengan menunjukkan nomor-nomor yang ingin kita pilih. Misalnya, show number, tap ike. Nah, ini baru bisa ya. Kita sebutin aja nomornya. Habis itu kan muncul kayak gini, langsung kita show number lagi aja. Show number. Nah, habis itu nanti kalau kita pilih angka 1 dengan bahasa Inggris, maka otomatis dia akan menggeser dan mematikan iPhone kalian. Ini tanpa menyentuh. Luar biasa banget ya. Yaps, itu adalah fitur yang sangat-sangat keren abis dari iPhone. Fitur yang berikutnya yaitu menjadwalkan mode gelap di HP kita. Mode gelap umumnya kita gunakan secara manual, mengaktifkan, menyalakan, tapi supaya kita tahu nih kapan aktifnya mode gelap, kapan enggaknya, kita bisa menjadwalkan. Caranya adalah kita buka ke pengaturan, boom, habis itu ke tampilan dan kecerahan di sini, boom. Nah, untuk mode gelapnya ini kan bisa otomatis bisa dijadwali nih, pilih terang hingga kapan nih, jadwalkan aja. Gelapnya mulai dari jam 20.00. Kita edit aja misalnya mulai dari jam 16 tuh. Kalau kita pilih 16 ini udah gelap karena udah lewat. Sekarang jam 20.21. Kita pilih lagi jam 21. Nah, karena ini belum mencapai jam 21.02. Seperti itu guys. Fitur yang berikutnya yaitu menyembunyikan aplikasi menggunakan fitur screen time. Tadi kan mengunci aplikasi, sekarang kita ternyata bisa menyembunyikan aplikasi guys. Kita buka aja ke pengaturan, boom. Habis itu kita cari yang namanya screen time atau durasi layar bahasa Indonesianya. Kita pilih aja tab durasi layar, boom. Nah, habis itu kita aktifkan, nyalakan durasi layarnya, nyalakan durasi layar, ya. Nah, ini sudah bisa ya. Untuk menyembunyikan aplikasi, kita pilih ke pembatasan konten dan privacy. Nah, di sini nih kita pilih tab ini, boom. Nah, habis itu setelah muncul ini kita pilih namanya pembatasan konten ya. Ya, di sini boom. Nah, kita pilih aplikasi. Ya, boom. Tergantung ya. Kita pilih aplikasi mana aja yang muncul, misalnya aplikasi di atas 4 tahun aja. Maka aplikasi yang di bawah 4 tahun itu nggak muncul. Atau aplikasi di atas 12 tahun aja, maka aplikasi yang ada di bawah 12 tahun itu nggak muncul. Coba kita untuk melihat usia gimana, kita buka App Store di sini, habis itu kita nyari WhatsApp misalnya. WhatsApp. Nah, WhatsApp ini usianya berapa bang? Ini usianya 20 tahun plus. Jadi untuk menyembunyikannya, kita pilih yang 9 plus. Karena yang dimunculin aplikasi 9 plus. Selain 9 plus akan disembunyikan. Tuh, WA-nya udah nggak ada guys, hilang. Nah, begitu. Kita misalnya munculkan aplikasi yang 12 plus aja, maka WA-nya muncul lagi guys. Nah, ini WA-nya muncul lagi ya. Kenapa WA-nya muncul? Karena WA termasuk aplikasi yang 12 plus. Oke, karena saya ini hanya untuk tutorial, saya izinkan semua aja aplikasi nanti muncul di sini tuh. Banyak banget kan aplikasi yang muncul. Adapun untuk aplikasi bawaan kayak kamera, mail dan lain sebagainya, caranya sama, kita pergi ke durasi layar, cuma agak beda dikit sih. Habis itu ke pembatasan konten dan privasi juga. Nah, habis itu kita bukan ke pembatasan konten di sini, bukan di sini. Nah, bukan di sini. Tapi kita pilih aplikasi yang diizinkan. Nah, di sini nih. Kalau kita misalnya matikan kamera, maka kamera nanti di sini akan hilang tuh. Nggak ada lagi kamera di sini. Bahkan kita cari di perpustakaan, kamera nggak ada. Tapi kalau kita aktifkan lagi kamera, nih, boom. Nah, maka nanti kamera di sini muncul lagi. Oke, kameranya tuh ada lagi ya. Tadi nggak ada, sekarang ada. Fitur selanjutnya, memindai barcode dengan kamera. Misalnya kalian ada barcode wifi atau barcode jualan atau apa aja ya, kita langsung pindai dengan kamera. Oke, saya udah nyiapin barcode. Di sininya ada barcode.
Nah, memindai barcode ini bisa langsung tuh muncul di sini apa namanya pemberitahuan kayak link, kita klik aja linknya. Nah, kita buka di sini. Barcode apa nggak jelas ya. Tapi kalau barcode kayak menu makanan dan lain sebagainya nanti ada guys muncul. Cara mengaktifkannya gimana? Kita langsung aja pergi ke pengaturan, boom. Habis itu ke pengaturan kamera, kita cari-cari. Nah, di sini ketemu, boom. Nah, cari di sini. Lalu setelah itu bagian pindai kode QR ini kalian aktifkan sampai berubah menjadi warna hijau. Nah, kalau ini udah berubah menjadi warna hijau, setiap ada QR itu kalian bisa scan langsung melalui kamera. Begitu guys. Fitur selanjutnya menyembunyikan halaman layar pada iOS 16. Sebenarnya tadi di awal udah saya sebutin sih, misalnya dengan tekan lama, kita klik ini, kita bisa menyembunyikan. Sebenarnya kan ada banyak nih guys. Home saya itu ada banyak banget, tapi saya sembunyikan semua. Nih, ada banyak banget nih sebenarnya. Kita bisa menyembunyikan ini yang ribet banget. Ribet banget, kita sembunyikan aja. Kita pilih yang benar-benar penting, khususnya untuk kebutuhan tutorial. Jadi menu-menu yang muncul di sini memang menu-menu pilihan. Seperti itu. Fitur selanjutnya menyembunyikan pusat kontrol pada saat layar iPhone terkunci. Misalnya pusat kontrol di sini. Kalau terkunci kayak gini, ini nggak bisa mengakses nih karena sudah saya sembunyikan. Aslinya secara default itu kita bisa akses. Ngaturnya gimana bang? Kita pergi ke pengaturan. Habis itu kita cari namanya Face ID dan kode sandi, boom. Kita buka dulu kode sandinya. Nah, di bawah ini ada namanya izinkan akses saat terkunci. Apa aja yang diizinkan? Kalau kalian ingin nggak diizinkan, ya tinggal kalian matikan aja centang hijaunya. Misalnya di sini pusat pemberitahuan, pusat kontrolnya misalnya saya aktifkan nih. Jadi kalau saya aktifkan, saya akses di sini tuh bisa. Walaupun ini terkunci, tapi kita bisa mengakses pusat kontrol. Ini bahaya guys. Kalau misalnya HP kalian hilang, terus orang itu bisa mengakses pusat kontrol dan bisa mengotak-ngatik nih, mematikan paket datanya dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali. So, saya sarankan untuk pusat kontrol ini kalian matikan aja. Jangan dihidupkan. Ini ya, harus dilakuin nih. Jangan sampai kalian hidupkan pusat kontrolnya. Seperti itu. Misalnya, Siri-nya nggak diizinkan, ya nggak usah kita centang warna hijau, balas dengan pesan. Tapi kalau supaya saya cepet itu balas dengan pesan, ini balas dengan pesan saya aktifkan. Kontrol rumah saya matikan aja, balas panggilan tak terjawab saya matikan. Jadi satu aja sih yang hidup. Membalas langsung lewat lock screen, seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu menyesuaikan pusat kontrol. Kita bisa menyesuaikan apa aja yang ada di pusat kontrol ini. Sebenarnya ini bukan fitur sih, ini kayak lebih masih tahu ke kalian nih. Ternyata di iPhone itu bisa kita custom loh yang ada di sini. Kita pergi langsung ke pengaturan, boom. Habis itu kita gulir ke bawah, bagian pusat kontrol nih di sini bisa kalian hilangkan ya, nggak penting. Misalnya center karena udah di lock screen makanya saya nggak tampilin. Pintasan saya hapus. Alarm penting sih tapi nggak apa-apa, hapus aja. Kamera ya penting kalau kita butuh cepet. So tinggal dikit banget kan. Nah, untuk menambahkannya gimana? Kalian tambahkan aja yang ada di sini nih. Kalian klik tab plus misalnya yang belum ada. Apa nih ukuran teks? Nah, saya tambahkan di sini ukuran teks, maka nanti muncul di sini nih ukuran teks. Fitur selanjutnya yaitu fitur menulis cepat. Kalian barangkali orang yang bisnismen, nulis apa-apa harus cepat, harus sat-set masih. Nah, caranya gampang banget. Kita pergi dulu ke pengaturan, boom. Habis ke pengaturan, kita cari yang namanya umum. Bagian umum ini ya boom. Habis itu kita cari keyboard. Papan ketik bahasa Indonesianya ya, keyboard atau papan ketik ya, udah dibuka ya. Setelah itu kita cari penggantian teks di sini, boom. Nah, ketika kita nulis apa misalnya, ini kan defaultnya nih banyak banget nih. Ina jadinya Indonesia, kita hapus dulu misalnya ya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk menambahkan ngetik cepatnya gimana? Kita langsung aja tap tombol plus yang ada di pojok atas ini. Nah, di sini misalnya frasanya apa? Orang toksik gitu ya, goblok gitu ya, goblok. Kemudian pintasannya apa? Pintasannya misalnya NN. Setiap kita nulis NN maka otomatis akan nulis goblok kau gitu ya.
kita simpen. Yuk kita misalnya kirim pesan apa ya, kita tulis NN. Nah ini kan munculin langsung aja kirim. Nah nanti langsung ngirim goblok kau, NN kirim goblok kau, seperti itu. Fitur selanjutnya, memindai dokumen menggunakan aplikasi catatan. Kalau kalian ada dokumen-dokumen penting, kalian nggak perlu lagi nih pakai kamera foto yang kadang ngepastinya susah kan. Kita langsung aja pindai dengan aplikasi catatan. Caranya gimana? Kita buka aplikasi catatan dari bawaan. Nah, habis itu kita pilih yang namanya ikon kamera. Nah, di sini ada ikon kamera, kita pilih. Nah, ikon kamera. Nah, di sini kan muncul banyak banget menunya. Kita pilih yang pindai dokumen nomor 2 ya. Nah, boom. Nah, kita langsung aja nih mau pindai dokumen kan. Yang mana nih? Oke. Nah, langsung kebaca tuh. Otomatis langsung sesuai dengan ukuran kertas, tanpa kepotong, jadi rapi banget. Bahkan kita bisa rapiin lagi dengan memotongnya tuh, atau kita bisa rapikan lagi dengan filternya abu-abu tuh. Dokumen-dokumen kayak gaya lama itu bisa, kita bisa apa namanya, muter-muterin dokumennya, hapus aja juga bisa ya, selesai. Seperti itu. Fitur selanjutnya yaitu set pengatur waktu tidur untuk musik. Kalian itu bisa nyetel pengaturan waktu tidur saat kalian menyetel musik atau podcast agar berhenti diputar sesuai waktu yang Anda atur. Nah, misalnya mau mati jam 9 atau mati jam 12, itu bisa. Kita buka aplikasi jamnya, ya jam. Setelah itu kita pilih timer. Nah, di sini kita langsung aja tetapkan durasi yang ingin diatur. Misalnya setelah kita dengerin berapa jam, 1 jam, 1 menit, 1 detik misalnya. Habis itu kita pilih saat berhenti, pilih yang berhenti memutar. Ini udah bener, nah diatur aja berhenti memutar. Habis itu kita mulai timernya. Nah ini udah mulai timernya. Habis itu kalian misalnya nyetel apa, musik atau apapun itu, podcast, maka saat timer ini sudah habis, ini kan hitungan ke bawah ya, 44, 43, semua yang ada di HP kalian berhenti memutar, entah itu Instagram, semuanya nanti akan berhenti memutar. Ya, anggap aja misalnya timernya berapa, jangan lama-lama ya, buat contoh ya, timernya misalnya berapa detik, 10 detik. Kita setel dulu musik yang ingin kita buka file. Kita buka nih misalnya. Nah, kita buka jam lagi. Nah, kita mulai. Nanti dalam waktu 10 detik, maka akan mati. Nah, otomatis musiknya mati. Seperti itu ya, gampang banget. Ini tidur kita jadi nyaman, dan kita bisa ngatur misalnya mungkin jam 12 kita udah tidur lah, musiknya biar mati otomatis kita setting di timer. Seperti itu, keren banget. Fitur selanjutnya yaitu menyesuaikan gambar icon aplikasi ini. Untuk tutorial ini kalian harus download dulu icon-icon yang lucu yang ada di Google, bisa kalian download. Nah, kalau udah, kalian langsung aja pergi ke pintasan nih, pintasan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu shortcut. Nah, setelah ke pintasan, kita klik tombol plus untuk membuat pintasan baru. Misalnya di sini ya, buat pintasan baru, kita pilih buka aplikasi. Aplikasi apa yang ingin kita buka, pilih aja aplikasi Bip atau aplikasi catatan. Nah, habis itu kita pilih selesai aja, atau bisa langsung ke di share nih ya, di share. Habis itu ke layar utama. Nah, di sini nih kita bisa pilih gambar sesuai yang kita inginkan. Misalnya pilih foto, kita bikin gambar apa ya? Aku nggak ada foto-foto sih. Misalnya gambar apa nih? Gambar muka nih ya, gambar muka. Nah, misalnya ini muka cewek. Oke, kita pilih aja. Kita kasih nama catatan. Oke, kita tambahkan. Maka otomatis di home ini bentuk aplikasinya adalah gambar cewek yang udah kita ubah. Kalau kita buka, maka muncullah catatan. Seperti itu ya, gampang banget. Silakan kalian setting-setting aja.
kalian hapus semua yang bawaan, kemudian ganti dengan pintasan, sehingga icon aplikasi kalian keren-keren di iPhone kalian. Ini udah mau selesai ya. Fitur ke-37 yaitu Reduce White Point. Artinya apa? Kita meredakan cahaya putih. Fitur ini mengurangi intensitas warna putih di layar, membantu mata kita lebih nyaman. Gimana caranya, Bang? Kita buka aja pengaturan atau settingan. Habis itu kita cari yang namanya aksesibilitas. Nah, boom. Habis ke aksesibilitas, kita cari display dan text size. Display dan text size layar dan ukuran teks, bahasa Indonesianya. Kita gulir aja ke bawah, kemudian di sini ada namanya gulir nih. Kurangi titik putih. Semakin dikurangi titik putih, maka dia akan semakin meredus. Intensitas warna cerahnya akan semakin tinggi. So, mata kita itu nggak sakit-sakit banget, guys. Nah, kalau dimatikan, dia cerah banget ya. Kita hidupin aja nih 25%. Fitur yang ke-38 yaitu offload unused application atau bisa menghapus chats buat aplikasi yang dia pakai. Fitur ini tuh akan otomatis menghapus aplikasi yang jarang Anda gunakan dan menghemat ruang penyimpanan. Kita buka aja pengaturan, boom. Habis itu kita cari yang namanya App Store, pengaturan App Store. Nah, ini boom. Nah, di sini kita gulir aja cari yang namanya offload unused apps. Offload unused apps itu kayak apa ya? Nih, keluarkan tak terpakai, hapus aplikasi yang tidak digunakan secara otomatis, tapi simpan semua dokumen dan datanya. Menginstal ulang aplikasi akan mengembalikan data Anda jika apps tersedia di App Store. Gini ya. Kita centang aja warna hijau ini, maka setiap aplikasi yang jarang digunakan akan dikeluarkan langsung sama iPhone. Tapi datanya masih tersimpan. Kalau kalian install lagi di App Store, buka aplikasi itu, maka akan kembali seperti semula, misalnya passwordnya dan lain sebagainya. Fitur yang ke-39, udah mau habis nih guys, yaitu fitur angkat bangun. Kalau kalian misalnya ini iPhone-nya mati, ingin diangkat, gak langsung bangun, sebenarnya kita bisa aktifkan fitur itu, sehingga kalau misalnya diangkat, otomatis layarnya hidup. Caranya gimana? Kita pergi ke pengaturan, boom, habis itu kita cari yang namanya tampilan dan kecerahan, boom, habis itu kita gulir ke bawah, di sini ada yang namanya angkat bangun, diaktifkan aja. Nah, kalau udah aktif, misalnya kita mati nih, kita ingin angkat ini, nah dia otomatis nyala karena mendeteksi wajah kita. Fitur yang ke-40 terakhir yaitu water ejection, atau dia bisa ngusir air kalau nggak sengaja iPhone kita kemasukan air. Pertama, kalian download aja langsung ya water ejection di Google atau di Chrome, banyak banget. Aku kayaknya udah ada deh water ejection. Water ejection. Nah, ini water ejection. Di sini nih, ini aplikasi water ejection, kalian gunain aja tuh getarannya tuh. Kalau enggak, saya saranin kalian pakai shortcut aja. Kalian download shortcut water ejection nih di sini. Kita ngomong pakai suara aja ya. Ini salah satu kecanggihannya iPhone. Kita ngomongnya pakai suara aja. Ganti bahasa Inggris. Nah, shortcut water ejection. Go. Water ejection shortcut. Nah, di sini nih. Ini saya salah ngomong. Shortcut water ejection shortcut. Nah, ini di galeri shortcut ini kalian download aja. Silahkan tuh. Di sini nih, kalian download aja. Nah, ini nih get shortcut water ejection. Habis itu tambahkan aja ke sini. Yups. Akhirnya selesai juga 40 fitur tersembunyi di HP iPhone yang jutaan orang mungkin nggak menyadarinya. Semoga kalian ini nonton semua dan mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Mimin. Makasih banget ya yang udah nonton sampai selesai, luar biasa kayak nonton bioskop. Bye.